Yo, halo semuanya. Sebelumnya kita sudah ngebahas alur cerita Ultraman Orb yang udah selesai untuk seriesnya. Sekarang ayo kita bahas series Ultraman lain yang bisa dibilang lumayan jarang dibahas, tapi sepertinya menarik juga ya. Ya, dia adalah Ultraman Powered. Series ini diproduksi di Amerika dan hampir semua pemerannya juga orang barat kecuali human hostnya yang adalah orang Jepang. Dengan judul Ultraman The Ultimate Hero, sama kayak Ultraman Towards to the Future, ia adalah series Ultraman Great. Sama-sama diproduksi di luar Jepang juga. Ultraman Powered sendiri berasal dari negeri cahaya ya. Dalam suatu misi, Powered sedang mengejar alien Baltan yang menghancurkan banyak kehidupan. Hingga akhirnya ia sampai ke sebuah planet bernama Bumi. Di mana di sana Powered tidak bisa bertahan tanpa adanya human host. Hingga akhirnya dia bergabung dengan Kenichi Kai, bekerja sama melawan beberapa kaiju dan alien yang menyerang bumi. Pasukan pelindung bumi di series ini bernama WinR, yang pastinya beda dengan Guts CIG atau Guys yang ada di Jepang ya. WinR dibuat oleh PBB dan salah satu cabangnya ada di Los Angeles, California. Beranggotakan Captain Atlan, Reed Saunders, Teresa Beck, Julie Yang, dan Kenichi Kai. Cuman karena saya belum nemu yang sub Indonya, mungkin alur cerita kali ini gak akan terlalu detail ya. Dan belum pasti juga akan dilanjutkan sampai tamat atau tidak. Film dibuka dengan menunjukkan bumi dari luar angkasa hingga tiba-tiba sebuah pesawat alien datang dari balik bulan dan mengirimkan beberapa cahaya hijau ke bumi. Salah satu dari benda itu akhirnya ditemukan WinR dan diteliti oleh Kenichi Kai, Yang, dan Bats. Kai bertanya-tanya apakah benda itu semacam hewan atau tumbuhan, hingga Yang menemukan kalau itu lebih mirip serangga yang ada di bumi. Sementara itu, dua polisi yang sedang berpatroli sampai ke sebuah gudang dan memasukinya. "Woi, lu nyium sesuatu gak? Apaan?" Hingga tiba-tiba mereka dikejutkan dengan alien Baltan yang langsung menyerang dari atas. Mereka sempat melawan balik, namun sayang takdir berkata lain. Sekedar info aja, kalau Baltan di series ini disebut Powered Baltan ya. Begitu juga beberapa kaiju dan alien lain. Sementara itu, WinR akhirnya menemukan pesawat yang sebelumnya mengirimkan benda itu ke bumi sedang bersembunyi di balik bulan. Kapten yang mengetahui itu pun menugaskan mereka untuk menghancurkannya dengan satelit yang mereka miliki. Target akhirnya dikunci, namun tiba-tiba cahaya merah melaju dengan cepat menghalangi tembakan itu, bahkan menghancurkan satelit mereka kemudian pergi ke bumi. Karena itu, Kapten menugaskan Kai dan Yang untuk mengejar cahaya itu berdasarkan koordinat di mana ia mendarat. Sementara itu, Teresa mendapat laporan dari kantor polisi yang memberitahu kalau mereka baru saja kehilangan dua anggota. Dengan pesan terakhir bahwa mereka melihat ada banyak mata di sebuah gudang, sehingga Kapten dan Sanders pun pergi menyelidikinya. Sesampainya di sana, mereka dikejutkan dengan alien Baltan yang menyerang. Beruntungnya sempat dihindari. Kapten dan Sanders pun menembakinya dan menemukan topi dari salah satu polisi yang sebelumnya diserang alien tersebut. Sementara itu, Kai dan Yang yang mengikuti jejak cahaya merah menemukan sebuah kawah besar yang lumayan dalam hingga Kai pun turun untuk memeriksanya. Namun tiba-tiba cahaya merah pun muncul dan menghilangkannya dalam sekejap. Kai juga tidak menjawab panggilan dari Yang. Di sebuah dimensi cahaya, Kai mendengar suara Ultraman Powered yang memberitahu bahwa dia berasal dari nebula M78. Kai menduga dia adalah pemilik pesawat misterius, ternyata bukan. Pesawat itu adalah milik alien Baltan yang akan melakukan invasi pada bumi. Alasan Powered menghentikan serangan satelit WinR karena jika itu terjadi, alien Baltan akan mempercepat invasi bahkan dengan kekuatan penuh. Ternyata Powered tidak bisa bertahan di bumi tanpa inang. Ia pun meminta bantuan Kai untuk bergabung dengannya menggunakan alat bernama Flash Prism dan berjanji ia tidak akan mengontrol pikiran Kai. Di tempat lain, Kapten dan Sanders menemukan ada 3 alien Baltan yang langsung menghilang setelah ditembak. Ternyata mereka bukan menghilang, melainkan berubah ke ukuran raksasanya. Sanders pun menembaknya lagi dengan bazooka yang sempat menjatuhkan Baltan. Namun alien itu bangkit lagi hingga akhirnya Ultraman Power datang dan menunjukkan wujud aslinya untuk pertama kali. Baltan segera menyerang dengan tangan besarnya yang berhasil dihindari. Powered pun mendorongnya hingga terpental ke belakang. Namun Baltan menyerang dengan asap beracun, bahkan bisa terbang mengejar Powered. Ultraman pun dibuat kesulitan dengan tembakan Flash Baltan hingga color timernya pun berkedip. Karena itu, ia mengisi kekuatan dan menembakkan Maga Specium Kosen yang akhirnya menghancurkan Baltan. Di akhir, Kai pun menemui Yang yang sebelumnya pingsan dan Powered memberitahu kalau Baltan mungkin akan kembali sehingga ia akan tetap berada di bumi bersama Kai.
Hari berganti, WinR sedang menyaksikan berita di mana sebelumnya Sanders diwawancarai soal kemunculan alien Baltan dan raksasa perak yang diduga punya misi sama seperti mereka, melindungi bumi. Teresa memastikan kalau alien Baltan sebelumnya sudah musnah, sedangkan Ultraman masih ada di bumi bersembunyi di suatu tempat. Sementara itu, di sebuah desa, seorang sheriff menemukan pria berlumurkan cairan hijau tanpa ketakutan menunjuk ke arah hutan. WinR yang menerima laporan itu pun pergi menyelidikinya. Tak jauh dari sana, seorang peternak juga melapor bahwa ternaknya menghilang secara misterius hingga akhirnya mereka menemukan bagian tubuh dari kaiju yang bersembunyi di dalam tanah. Teresa menemukan kalau kaiju itu bernama Kemular yang pernah muncul di Asia 17 tahun yang lalu. Sanders yang sedang mempiloti pesawat langsung menembak ekor dari Kemular yang malah mengeluarkan asap beracun hingga membuatnya tak sadarkan diri. Karena itu, mereka pun membuat rencana untuk memancing kaiju itu. Kai sampai menjadikan dirinya umpan dengan mengendarai mobil, hingga Kemular berhasil menghantamnya. Gawatnya, di sana juga ada beberapa pendaki gunung. Melihat itu, Kai langsung mengeluarkan Flash Prism-nya untuk berubah jadi Ultraman Powered. Sanders sempat kesal karena Powered muncul tiba-tiba, namun yang baru sadar kalau di sana ternyata ada beberapa pendaki gunung. Powered pun menghentikan gerakan Kemular hingga kakinya digigit. Setelah berhasil bangun, Powered membuka bagian belakang Kemular di mana di sana ada otak. Dan dengan tembakan dari Sanders, kaiju itu pun berhasil dikalahkan. Sanders dan Yang pun menjemput Kai di mana Sanders yakin kalau Powered ada di pihak mereka. Untuk pertama kalinya, Powered disebut sebagai The Ultimate Superman aka Ultraman. Locking on. Lanjut ke episode ketiga, beberapa kru film sedang merekam seekor kaiju burung yang tak bisa terbang bernama Chandora. Namun tiba-tiba kaiju lain yang lebih ganas muncul, dia adalah Red King. Sehingga mereka pun bersembunyi di sebuah goa. Pertarungan kedua kaiju itu membuat goncangan hebat. Namun salah satu pria malah ngotot ingin syuting hingga dua kru akhirnya terluka. Saat bersembunyi di goa, tiba-tiba mereka dihampiri kaiju jinak yang tak lain adalah Pigmon. Pertarungan Chandora melawan Red King masih berlanjut hingga akhirnya WinR pun tiba. Kai bertugas menyelamatkan para kru film ditambah Pigmon yang mau tak mau harus diamankan dulu. Sedangkan Sanders yang menembak Red King malah tidak mempan. Kai pun menembak dari bawah dengan pistolnya, namun ia dihempas dengan kuat oleh Red King hingga terpental. Tepat setelah itu, Ultraman Powered pun muncul untuk melawan Red King. Anehnya Red King tampak sangat lemah karena langsung tumbang setelah disenggol Powered. Tapi ternyata masih ada Red King lain berwarna merah yang jauh lebih kuat, lebih ganas. Dia adalah Red King jantan, sedangkan yang lemah ternyata adalah betina. Kedua Red King pun bekerja sama melawan Powered hingga color timernya berkedip. Karena itu, Sanders membantu dengan menembak Red King betina, yang mana karena serangan itu ia terjatuh ke jurang yang sangat tinggi disaksikan Red King jantan. Hal itu terus saja membuatnya sedih sehingga Powered membiarkannya tetap hidup. Di akhir, salah satu kru film terheran-heran bagaimana bisa Kai selamat setelah dihempas dengan kencang oleh Red King.